Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Suci Hasanah, pada pertemuan kedua untuk mata kuliah KDK 2. Kali ini saya akan menyampaikan tentang implementasi diagnosa keperawatan, yaitu menggunakan nursing diagnosis, NANDA, outcome keperawatan, atau nursing outcome, dan intervensi keperawatan atau nursing intervensi classification dalam melakukan asuhan keperawatan. Tipe diagnosa keperawatan dari NANDA. Yang pertama adalah diagnosis keperawatan aktual. Diagnosis keperawatan aktual merupakan respon individu saat ini yang didukung dengan faktor yang berhubungan dan ditandai dengan beberapa batasan karakteristik. Yang kedua adalah tipe diagnosa keperawatan risiko. Merupakan respon individu yang muncul pada seseorang atau kelompok yang rentan dan ditunjang dengan faktor risiko. Yang ketiga adalah diagnosa keperawatan wellness atau kesejahteraan. Merupakan respon individu terhadap tingkat kesehatan individu atau kelompok yang mempunyai potensi peningkatan derajat kesehatan yang lebih tinggi. Sedangkan yang keempat adalah diagnosa keperawatan sindrom, merupakan kumpulan dari beberapa diagnosis yang selanjutnya dijadikan satu. Selanjutnya adalah penulisan diagnosa keperawatan. Untuk diagnosa keperawatan aktual, rumusannya terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah problem atau masalah keperawatan, dan yang kedua adalah faktor yang berhubungan atau related faktor. Yang ketiga, batasan karakteristik. Sedangkan untuk diagnosis keperawatan risiko, rumusannya terdiri dari 2 bagian, yaitu problem atau masalah keperawatan dan faktor risiko atau risk factor. Yang ketiga, untuk diagnosis kesejahteraan, rumusannya hanya terdiri 1 bagian, yaitu problem saja atau masalah keperawatan saja. Sampai di sini bisa dipahami ya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nursing diagnosis terdiri dari 3 komponen utama, yaitu problem, etiologi, tanda dan gejala atau batasan karakteristik. Problem merupakan suatu pernyataan klien terhadap masalah kesehatannya, dan problem ini adalah label diagnosa yang diidentifikasi dari NANDA. Sedangkan etiologi merupakan penyebab atau kemungkinan penyebab yang dicurigai dari masalah yang telah teridentifikasi. Etiologi untuk masalah keperawatan aktual adalah related factor. Sedangkan untuk masalah keperawatan resiko adalah risk factor. Yang berikutnya tanda dan gejala. Tanda dan gejala merupakan manifestasi yang mendukung label diagnosa keperawatan. Tanda gejala ini didefinisikan sebagai batasan karakteristik yang diidentifikasi dari NANDA. NANDA atau nursing diagnosis merupakan nomenklatur kita perawat. Seperti halnya dokter juga mempunyai nomenklatur di medis, yaitu diagnosa medis. Sedangkan kita adalah diagnosa keperawatan. Nursing diagnosis terdiri dari NANDA taksonomi 2, mengorganisasikan diagnosa menjadi beberapa domain dan kelas. Pada taksonomi 2, domain dan kelas mengidentifikasi ada 13 domain dan 47 kelas yang terdiri dari 229 diagnosa keperawatan. Teman-teman mahasiswa, seyogyanya pada saat Anda mendengarkan penjelasan tentang NANDA, tolong Anda sambil membuka buku NANDA. Bagian ini menjelaskan tentang taksonomi NANDA yang terdiri dari
13 domain, dan 47 kelas. Domain yang pertama adalah domain Health Promotion. Terdiri dari 2 kelas, yaitu Health Awareness dan Health Management. Domain yang kedua adalah domain nutrisi, terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas ingestion, digestion, absorption, metabolism, dan hydration. Kelas yang ketiga adalah elimination or exchange, yang terdiri dari 4 kelas, yaitu urinary function, gastrointestinal function, integumentary function, dan respiratory function. Domain yang keempat adalah domain activity or rest, yang terdiri dari 5 kelas, yaitu sleep or rest, activity or exercise, yang ketiga adalah energy balance, yang keempat cardiopulmonal response, dan yang kelima adalah self-care. Domain yang kelima adalah perception or cognition, yang terdiri dari 5 kelas, yaitu kelas pertama adalah attention, yang kedua orientation, yang ketiga adalah sensation atau perception, yang keempat adalah cognition, dan yang kelima adalah communication. Dan domain yang keenam adalah self-perception, yang terdiri dari 3 kelas, yaitu self-concept, self-esteem, dan body image. Domain yang ketujuh adalah role relationship, yang terdiri dari 3 kelas, yaitu caregiving roles, family relationship, dan role performance. Domain yang kedelapan adalah sexuality, yang terdiri dari 3 kelas, yaitu sexual identity, sexual function, dan reproduction. Domain yang kesembilan adalah coping or stress tolerance, yang terdiri dari 3 kelas, yaitu post-trauma responses, coping responses, dan neurobehavioral stress. Domain yang ke-10 adalah life principles, yang terdiri dari 3 kelas, yaitu values, belief. Yang ketiga adalah values or belief or action congruence. Domain yang ke-11, safety or protection, yang terdiri dari 6 kelas, yaitu infection, physical injury, violence, environmental, defensive process, and thermoregulation. Domain yang ke-12 adalah comfort. Terdiri dari 3 kelas, yaitu physical comfort, environmental comfort, dan social comfort. Domain yang ke-13 adalah growth atau development. Terdiri dari 2 kelas, yaitu growth dan development. Bagaimana bisa dipahami tentang taksonomi daripada Nanda? Silakan nanti dibuka lagi bukunya. Sekali lagi, ketika Anda mendengarkan materi ini, tolong Anda sambil membuka Nanda. Yang selanjutnya adalah dalam rangka kita menegakkan diagnosa, yang pertama kita lakukan dan kita pastikan pengkajian sudah lengkap. Selanjutnya, dari hasil pengkajian kita mengidentifikasi pola gejala. Sehingga akhirnya kita bisa menarik suatu kesimpulan masalah kesehatan yang muncul baik itu aktual maupun risiko. Setelah itu, kita bisa memilih label diagnosa keperawatannya. Dan kita gunakan kritik kita untuk sampai kepada kesimpulan menetapkan diagnostik reasoningnya. Diagnostik yang akhirnya muncul pada pasien ini. Diagnostic reasoning merupakan aktivitas intelektual perawat dalam menggunakan keterampilan pemikiran kritis untuk mengidentifikasi pola atau menggambarkan kesimpulan tentang data. Wilkinson menjelaskan tentang bagaimana cara menetapkan diagnostic reasoning. Yang pertama adalah interpretasi data.
Tahap pertama dari interpretasi data adalah mengidentifikasi tanda yang signifikan. Lalu, langkah kedua mengelompokkan tanda-tanda yang signifikan tersebut dan mengidentifikasi adanya data yang menyimpang. Langkah yang ketiga, membuat kesimpulan tentang status kesehatan pasiennya. Yang keempat, menentukan etiologi dan kategori dari masalah. Langkah yang kedua adalah melakukan verifikasi diagnosis. Setelah mengidentifikasi status kesehatan pasien, harus dilakukan verifikasi kesimpulan kita dengan pasien. Sebuah diagnosis merupakan interpretasi data kita dan interpretasi tidak sama dengan fakta. Langkah yang ketiga adalah menetapkan label diagnosis. Setelah identifikasi dan verifikasi masalah dan kekuatan pasien, langkah selanjutnya adalah membuat pernyataan formal tentang masalah pasien, yaitu dengan menetapkan label diagnosisnya. Nanti teman-teman silahkan dibuka bukunya tentang label diagnosis. Sebagai contoh label diagnosis adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, Anda penting sekali untuk tahu arti dari setiap label diagnosis. Jadi jangan lupa buku nandanya wajib untuk dibaca. Sekali lagi karena nanda merupakan nomenklatur kalian sebagai calon perawat. Langkah yang keempat adalah merecord data. Mencatat data sebagai bukti bahwa masalah itu muncul pada pasien kita. Setelah melakukan labeling diagnosis keperawatan, langkah yang keempat adalah merecord data, mencatat data sebagai bukti bahwa masalah keperawatan itu muncul pada pasien tersebut. Kemudian, lihat gambaran rumusan diagnosa keperawatan aktual, dimulai dari label diagnosa keperawatan, lalu related faktor, lalu ada batasan karakteristik. Ini merupakan rumusan diagnosa keperawatan aktual. Sebagai contoh, label diagnosa keperawatannya penurunan curah jantung. Related faktornya misalnya overload. Batasan karakteristiknya misalnya keluhan sesak nafas, udim, dan lain-lain. Sehingga kalau dirumuskan menjadi penurunan curah jantung berhubungan dengan overload ditandai atau dengan batasan karakteristik keluhan sesak nafas, udim ekstremitas, udim pulmonal, dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah gambaran rumusan diagnosa keperawatan risiko yang terdiri dari label diagnosa keperawatan risiko plus faktor risiko. Silakan nanti Anda bisa lihat di nanda dibuka contoh diagnosa risiko, maka di situ akan muncul definisi dari diagnosanya, kemudian akan muncul faktor risikonya. Berikut adalah langkah-langkah yang mudah untuk menetapkan label diagnosa keperawatan. Yang pertama, menggarisbawahi tanda dan gejala yang maladaptif atau abnormal. Lalu yang kedua, membuat daftar tanda gejala yang abnormal tersebut. Selanjutnya, mengelompokkan data yang mirip atau yang berhubungan dalam satu klaster.
Yang berikutnya, melakukan analisis, menginterpretasikan data. Lalu yang terakhir, memilih label diagnosis keperawatan yang sesuai dengan faktor yang berhubungan dan karakteristik yang ditemukan. Kemudian mencatat label diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan. Setelah diagnosa keperawatan ditegakkan, maka proses keperawatan yang berikutnya adalah menyusun rencana keperawatan. Menyusun rencana keperawatan yang harus diperhatikan yang pertama adalah prioritaskan diagnosa keperawatan terlebih dahulu, lalu menetapkan tujuan yang dapat diukur dengan menggunakan label NOC dan indikatornya. Lalu yang berikutnya adalah menetapkan intervensi keperawatan menggunakan label NIC beserta aktivitas keperawatan. Teman-teman mahasiswa, jangan lupa selain buku NOC yang harus Anda siapkan pada saat mendengarkan keterangan ini, maka Anda harus menyiapkan juga buku untuk nursing outcome classification-nya dan nursing intervensi classification-nya. Anda buka-buka terlebih dahulu untuk NOC. Di situ akan tergambar tentang label NOC, pengertian dari setiap label, dan juga indikator dari masing-masing label NOC. Begitu juga dengan nursing intervensi klasifikasi, Anda akan melihat di situ bagaimana linkage Nanda dengan nursing intervensi klasifikasi, lalu pengertian dari masing-masing nursing intervensi klasifikasi. Di dalam nursing intervensi klasifikasi akan muncul aktivitas atau tindakannya. Nursing outcome. Nursing outcome merupakan suatu pernyataan persepsi dan perilaku seseorang yang diukur dalam suatu rentang sebagai respon dari intervensi keperawatan. Nursing outcome merupakan sistem klasifikasi yang terdiri dari 3 komponen, yaitu health domain, outcome classes, dan outcome yang berisi indikator dan skor. Jangan lupa dibuka ya bukunya. Sampai saat ini, pada Nursing Outcome edisi ke-7 terdapat 7 domain, 31 kelas, dan sekitar 260 outcome. Sebelumnya pada Nursing Outcome edisi kedua hanya terdapat 7 health domain dan 29 kelas. Artinya semakin tahun Nursing Outcome ini semakin meningkat. Teman-teman, silakan buka buku NOC-nya. Di situ kita lihat, misalnya di sini adalah domain functional health. Domain pertama memiliki 4 kelas NOC. Yang pertama ada energy maintenance, growth and development, mobility, self-care. Domain yang kedua adalah physiologic health. Memiliki beberapa kelas NOC dari cardiopulmonary, elimination, fluid and electrolyte, immune response, metabolic regulation, neurocognitive, digestion and nutrition, therapeutic response, tissue integrity, sensory function. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan domain ketiga dari NOC yang terdiri dari 4 kelas NOC. Mulai dari physiological well-being, psychosocial adaptation, self-control, dan social interaction. Sementara domain 4, yaitu domain health knowledge and education, terdiri dari 4 NOC. Health behavior, terdiri dari 4 kelas NOC, yaitu health behavior, health belief, health knowledge, risk control, dan safety.